ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan itu kepinginnya uang itu gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Eling-eling rofahiyah itu urip mapan. Butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu. Sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme. Tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, kata. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah orang memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah ma'rifat. Caranya adalah bina dari sokek dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Ya Bapak, bertanya. Kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak? Ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak. Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali. Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman. Tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu. Yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima. Mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti nggak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu, coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min. Itu nggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yohanes wa'budu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya, kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian, sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu dinamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. So langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan apa tahu. Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu sifatnya dulu.
Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Matakulu fi hadar rojul. Jadi enggak matakulu fi hadar. Yang diajarkan mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, matakulu fi hadar rojul. Bagaimana komentar kamu tentang hadar rojul? Bukan Nabi misalnya. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtad. Orang munafik atau murtad, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sing dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Oh itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya syak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh kanjeng Nabi nak Nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh Nabi nak Nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ana sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah. Tak obonge. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang kondisi paling emergen, ikut tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lungo. Kok sholat sunat, iku ainama tawajjah bi rohilatu, kadang madhep ngetan, madhep ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking mujine sundul langit, wasuilat qurratu aini fi sholat. Aku ayem ndak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang ingin jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Contohnya. Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijo nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso sudah menemukan benda ini relatif. Ya mesti relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah nol, misalnya manuk apa merpati atau manuk pencilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa elang. Bergelang itu mangan terkuku. Iya jari terkuku elang itu ganas, tapi jari ular tetap terkuku bel apa? Orang itu sing manuk lemah itu, empret yo ganas, ngene korban. Ya ta. Lah iya, itu kan sesuatu nama pasti nisbi.
Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ganas wedhus kok dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksud saya kok. Tapi Nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta seksi. Jadi seksine Nabi itu bahkan orientasi sholat itu bojo. Mulane jare kula kudu utang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa Nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane we Nabi yo sholat. Dari Aisyah, di bojo gandeng Nabi yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal. Bojomu sing kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat dari Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wae terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nek tak mbok terusno sebabe apa kira. Elek juga elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat sunyi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, fago masani biadi. Terus aku didudun, terus sikilku tak terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di bali yang dipakai tidur. Orang saiki gaya-gaya nang nggon sholat tapi ora digo sholat paham ya. Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing dikudu, ngono kasure ora pokoke nggon apa.